Halo semuanya, kalau kita bahas kasus Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus 2021, entah ya, kita tuh ngerasa banyak kejanggalan. Alat bukti sudah banyak diungkapkan ke media massa, tapi Polda Jawa Barat herannya sampai sekarang belum berani menentukan satu orang menjadi tersangka. Karena cuma butuh 2 alat bukti loh untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara keempat hal lainnya. Itu kan sudah banyak banget teman-teman. Nah sekarang aku akan lebih fokus adalah mengenai DNA. Karena ini adalah salah satu bagian mau 1000 tahun lagi atau 1 juta tahun lagi, DNA itu masih bisa terus dianalisa. Pertama gini, sumber istimewaku mengatakan bahwa, kan dikatakan kita sudah melihat ya di media massa bahwa ada 2 DNA jejak asing yang ditemukan di lokasi kejadian. Jadi salah satu menurut sumber istimewaku adalah itu terdapatnya di ini teman-teman apa? Mobil Alphard di pembukanya. Pembukanya itu ada jejak kayak tetesan darah yang bukan milik korban. Nah, dugaannya adalah karena mungkin dia tidak terbiasa dengan mobil Alphard yang tipikal itu termasuk mobil mewah di Indonesia. Pada saat ngebuka itu, dia tersantuk dan akhirnya darahnya ada menetes di sana. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari lokasi mobilnya yang menjadi tempat kedua korban, Ibu Tuti dan Amel itu kan ditaruh di belakang ya, dalam keadaan yang tidak berbusana sama sekali. Dan dimandikan, dibersihkan. Jadi bener-bener jejak-jejak DNA-nya tuh udah dihapus semua dari orang lain gitu. Termasuk juga mobilnya bersih. Sidik jarinya juga sebenarnya masih ada dikit-dikit. Apakah itu menjadi salah satu hal? Bisa juga. Tetapi kita fokusnya adalah DNA sendiri teman-teman. Nah jadi ada salah satu hal yang diketahui juga dari sejumlah saksi kan yang mengatakan bahwa di pagi hari itu, waktu setelah setengah jam lah, setelah 1 jam atau setengah jam setelah kematian dari Amel yang kedua, karena diperkirakan kematian Amel tuh sekitar subuh, antara jam setengah 5 sampai jam 5-an pagi, dan jam tujuannya kurang lebih, correct me if I'm wrong, itu kan ada warga sekitar yang mau beli bubur, itu melihat yang tampak belakang ada seorang pemuda yang lagi nyetir, maju mundurin mobil Alphard tersebut, tetapi ternyata dia cuekin begitu aja. Nah, maju mundurinnya itu mobil Alphard tersebut karena dia kesulitan mau memarkirkan. Jadi kan mobil Alphard itu kan biasanya itu diparkirnya berlawanan arah dengan pada saat ditemukan di kondisi terakhir. Jadi ada isu yang beredar di luar sana bahwa anjir sebenarnya lokasi eksekusinya itu bukan di TKP itu, tapi adalah di tempat yang lainnya. Tapi menurut aku tidak percaya karena ada banyak alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa lokasi eksekusinya memang di situ teman-teman. Kalau memang tujuannya adalah dibawa ke lokasi tempat lain, kok masih banyak ditemukan berserakan jejak-jejak yang ada di lokasi itu teman-teman. Nah terus siapa dong dengan DNA tersebut? Bagaimana sekarang sudah hampir 2 tahun ini. Bagaimana caranya kepolisian itu bisa memecahkan? Ya harus dengan DNA tadi itu misalnya gini. Kita mau ngecek nih ya DNA tersebut yang darah yang ada di bagasi tempat bukanya itu milik siapa? Polisi Polda Jabar sudah mengatakan bahwa tidak ada yang cocok DNA tersebut dengan para saksi yang sudah diperiksa dan diambil DNA-nya. Tetapi kan itu bisa dicek kalau menurut Dr. Hastri yang merupakan dokter otopsi kedua dalam kasus ini, dikatakan bahwa itu bisa dicek dari pohon DNA-nya. Nah, ngecek pohon DNA-nya itu dari garis keturunan ibu. Misalnya begini teman-teman ya, kan DNA tersebut mungkin tidak cocok dengan saksi yang ada di situ. Tetapi kan bisa dicek tuh dengan garis keturunan ibu, paling siapa yang mendekati dengan saksi tersebut. Misalnya kita harus let's say ngomong ada beberapa orang pihak yang dicurigai, misalnya dari Ibu Mimin, ini adalah istri kedua. Kita tidak menuduh ya, tetapi suka tidak suka di media massa itu wah heboh sekali. Bahkan jin-jin korin yang ngakunya merasuki tubuh manusia menyebutkan ada Bu Mimin, istrinya, ada Pak Yosep yang melakukan eksekusi. Padahal ya tidak ada alat bukti yang merujuk sebagai pelakunya mereka. Tapi kita tidak tahu apakah mereka terlibat sebagai dalang, atau orang yang membantu, atau orang yang mengetahui. Itu bagian yang harus didalami lebih lanjut. Terus juga dari Ibu Mimin tersebut, dicek apakah ada kekerabatan yang dekat dengan DNA yang ada ditemukan di situ. Nah, ternyata kan
dari keterangannya Dr. Hastri di channelnya Deddy Kobuser mengatakan ternyata itu tidak dilakukan pengecekan sama Bareskrim dan juga Polda Jawa Barat. Aneh banget kan? Anehnya kenapa sih? Memang sebegitu mahalnya kah untuk melakukan pengecekan? Karena jujur ya, kayak kita melakukan pengecekan tes DNA gitu ya ke laboratorium swasta di Indonesia. Itu paling berapa sih? Paling yang swasta aja paling 1 juta 2 juta juga udah bisa gitu. Masa sih kepolisian Indonesia yang kaya raya dengan berbagai macam klaim yang dikatakan bahwa mereka itu selalu menggunakan sains dan high technology untuk hal seperti itu aja tidak bisa dilakukan. Menurut aku kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan teknologi atau kekurangan kemampuan, tetapi adalah karena dugaannya ada beberapa hal orang-orang yang mau yang dilindungi, karena kalau ini terbongkar nanti akan ada efek domino berurusan dengan yayasan, ada mungkin pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Polda Jawa Barat yang kalau itu terbongkar semuanya akan kena gitu. Apalagi di zaman sekarang yang no viral, no justice. Padahal kasus ini tuh terjadi sebelum kasusnya Verdi Sambo. Aku ngomong dengan beberapa teman-temanku di Indonesia selama perjalanan ini, heran gitu ya. Kok bisa ya kasus Subang itu sebegitu alotnya? Verdi Sambo ada aja yang Jenderal Bintang 2, Kepala Satgasus, Kadif Propam, terus juga punya jabatan mentereng di strategi posisi yang luar biasa. Bisa lo tumbang. Kasus Subang kok nggak bisa? Kenapa ya? Apa kurang viral? Kayaknya sih begitu. Viralnya mungkin dengan Verdi Sambo tidak sebegitu banget. Kalau Verdi Sambo mungkin viralnya nilainya 10. Kalau kasus Subang mungkin nilainya cuma 6. Jadi nggak begitu banget. Kita berharap sih sama Kapolri atau bahkan Presiden, Pak Mahfud MD juga melihat kasus ini. Karena kalau kasusnya itu beneran nggak ada alat bukti, susah ditemukan, atau kondisi korbannya itu dalam keadaan hangus, rumahnya dihancurkan dan sebagainya, kita ngerti lah ya masyarakat. Tapi kan nggak gitu, ada banyak alat bukti. Aku sebutkan secara singkat aja, mungkin kalian sudah lupa beberapa hal yang merujuk ke alat bukti. Pertama, DNA. Ada beberapa. Kedua, yang aku ingat lagi adalah jejak noda merah yang diklaim itu adalah darah di salah satu saksi. Terus juga ada luka di salah satu saksi juga yang itu sangat tipikal sekali. Dia mengaku katanya dia tergores karena dia membersihkan kamar mandi. Apakah itu kebetulan semata? Terus juga kalau gonggongan anjing aku rasa sulit ya. Karena apa? Itu kan saksi tersebut dilakukan pengecekan, dihembuskan dengan anjing. Itu kan beberapa minggu ya setelah terjadinya peristiwa. Menurut aku itu lemah teman-teman. Terus juga ada sumber istimewaku mengatakan ditemukan juga kayak peta. Peta tersebut adalah untuk berkomunikasi antara para pelaku dan juga otak dalang semuanya, karena mereka tidak bisa menggunakan handphone. Karena kalau mereka menggunakan handphone hari itu akan ketahuan siapa aja yang berada di sana. Peta itu tersebut juga ada garis tangan dan sebagainya. Kita tahu juga pada saat tim Polda Jawa Barat ya, penyidik melakukan pemeriksaan ke para saksi, mereka juga kan mengajukan kayak tes psikologi, ada harus menulis dan sebagainya. Itu juga salah satu cara alat bukti teman-teman. Nanti akan merujuk kepada surat yang dihasilkan dari keterangan ahli. Dan masih banyak lagi rentetan alat bukti yang kalau kalian sudah mengawal kasus ini, kalian sudah tahu kemana aja. Yang tahu apa aja alat bukti dari kasus ini, kalian bisa tuliskan. Yang dugaan-dugaan merujuk alat bukti, bisa tuliskan di kolom komentar ini agar kita saling mengingatkan. Nah, kalau seandainya kasus tersebut nggak ada hal-hal yang tadi, kita bisa ngerti lah. Oke, polisi ngerti nggak bisa memecahkan daripada kita, ya ibarat kata apa kayak polisi kan bilang gini ya, lebih baik kita gagal menangkap pelaku pembunuhan atau orang yang bersalah tapi nggak bersalah gitu, daripada kita memenjarakan orang yang tidak bersalah gitu. Ya betul, tapi kan beda sama kasus Subang ini. Kasus Subang jelas-jelas tuh banyak banget alat bukti bisa menjadi petunjuk. Kalau ya aku pernah mendengar ya, ada salah satu, aku pernah dikirimin aku teman-teman sama salah seorang ya. Salah seorang mengirimi video. Itu adalah dugaannya ya dari salah satu anggota di Polda Jawa Barat. Ngomongnya gini, Anjas kan di YouTube-nya sudah mengatakan ada beberapa hal yang merujuk ke alat bukti, itu sudah lebih dari 2 alat bukti untuk menentukan beberapa orang menjadi tersangka gitu. Terus penyidik tersebut dugaannya mudah-mudahan penyidik ya, mengatakan begini, ya Anjas mah enak cuma ngomong doang, kalau nanti seandainya tidak terbukti di pengadilan,
memangnya nanti Anjas mau mengganti uang tuntutan dari para tersangka tersebut? Karena nanti bisa peradilan teman-teman. Jadi kalau kalah nanti kan tahapan itu adalah pertama dari ya kepolisian, sudah ada tersangkanya, baru ke kejaksaan baru ke pengadilan. Nanti kalau kalah gitu kan si yang menjadi tersangka itu bisa menuntut balik penyidik dengan uang berapapun gitu, karena itu kan sifatnya subjektif. Mau nggak Anjas ngebayarin gitu katanya. Dalam hati gue, kok bukannya seharusnya kita sudah melihat undang-undang, hanya dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Tapi kok ada takut seperti ini? Yakin apakah itu ketakutan yang masuk akal atau tidak? Ataukah dugaannya karena ada efek domino ke arah sana? Aku yakin sih, ngelihat kasus ini aja dari 2 tahun terakhir, 2021, Kapoldanya aja seingat aku sudah ganti 2 kali ya, atau 3 kali ya. Itu Kapoldanya loh yang paling tinggi loh. Apa kabar coba dengan humasnya juga sudah ganti? Apa kabar dengan para penyidik-penyidiknya yang atasnya aja yang bisa kelihatan media aja ganti? Bagaimana dengan tim resersenya menangani kasus Subang? Aku yakin banget banyak berita burung-burung beredar di luar sana mengatakan kepadaku bahwa Anjas, dia sudah dipindahkan, dia disekolahkan, dia dimutasikan. Itu akan ngebuat kasus ini akan semakin sulit terpecahkan. Tapi nggak usah khawatir, selama data-data yang sudah dikumpulkan, terutama yang DNA tadi masih ada, masih terus bisa ditelusuri teman-teman. Ya kita lihat nanti ya, semoga ada kejutan menyenangkan dari kasus ini. Polda Jawa Barat mudah-mudahan tidak sekedar memberikan retorika gitu gak sih? Kalau ditanyakan di akun sosial medianya, iya, kami sedang mengerjakan, kami sudah menganalisa, ada 46 DNA yang sudah kami periksa, tetapi tidak ada yang cocok. Kan sudah dikasih tahu sama Dr. Hastri, ada cara dicek dari pohon DNA, dari garis keturunan ibu, itu aja belum dikerjakan. Sampai sekarang nggak sih? Kayaknya iya deh, sampai sekarang belum dikerjakan deh. Sulit banget kayaknya. Oke. Jadi, itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang, teman-teman. Kasihan Ibu Tuti dan juga Amel, yang Dr. Hastri mengatakan bahwa beliau sering didatangi. Jadi Dr. Hastri mengatakan bahwa beliau itu didatangi sama Amel dan Ibu Tuti dalam keadaan yang berlumuran seperti itu dan meminta tolong. Oke, jadi percaya atau nggak percaya itu adalah urusan kalian, tetapi yang aku fokuskan adalah untuk urusan hukum. 2 nyawa manusia loh dihilangkan begitu aja dengan berbagai macam alat bukti, tapi kok Polda Jawa Barat diem-diem baik. Enggak, kami nggak diem-diem baik. Ya kita melihat hasilnya sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ini seperti apa teman-teman? Gitu nggak sih? Apa sih menurut kalian analisa kenapa kasus ini begitu sulit banget gitu? Coba kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.